belajar tentang fiil. Fiil menurut maknanya ada dua. Coba siapa yang tahu? Satu fiil lazim. Yang kedua fiil muta'addi. Apa yang disebut fiil lazim? Yang membutuhkan. Fiil yang cukup hanya dengan fa'il, tidak membutuhkan maf'ul. Sedangkan muta'addi harus ada maf'ulnya. Contoh fiil lazim seperti qoma, berdiri artinya. Kemudian hadoro, datang. Ya, jalasa, duduk. Koma perlu maf'ul enggak? Enggak. Koma Zaidun. Zaid berdiri. Perlu maf'ul enggak? Enggak. Ya, ini namanya fi'il lazim. Hadoro amrun. Amar datang. Perlu maf'ul enggak? Perlu. Amar datang. Perlu. Apa maf'ulnya? Kalau perlu. Hadoro datang. Kalau maf'ul itu penderita. Ya. Hadoro datang, amar datang. Ya nggak perlu maf'ul sudah. Amar datang. Gitu. Kalau mendatangkan baru perlu maf'ul. Amar mendatangkan siapa, gitu kan? Kalau hador datang, cuman amar datang, ya sudah segini aja, sempurna ini kalam. Qoma Zaidun, Zaid berdiri, sudah sempurna. Ya. Kemudian jalasa, duduk. Jalasa Zaidun. Zaid duduk. Perlu maf'ul enggak? Enggak. Sudah Zaid duduk. Kalau Zaid mendudukan, nah berarti perlu maf'ul. Siapa yang harus didudukan oleh Zaid? Enggak. Nah, ini adalah fi'il lazim. Fi'il lazim itu apa? Fi'il yang tidak memerlukan maf'ul. Jadi pekerjaan yang tidak membutuhkan objek. Ya. Nah, ini namanya fi'il lazim. Yang kedua ada fi'il apa? Muta'addi. Ya. Fi'il muta'addi itu apa? Fi'il yang membutuhkan maf'ul bih. Islam fi'il apa? Muta'addi. Yang membutuhkan maf'ul bih. Fi'il yang membutuhkan maf'ul bih. Seperti contoh doroba Zaidun. Zaid memukul. Memukul siapa? Zaid memukul siapa? Kalban anjing ya. Kalban. Zaid memukul anjing. Doroba fi'il, Zaidun fa'il, kalban maf'ul. Jadi doroba ini adalah fi'il lazim apa muta'addi? Muta'addi. Alhamdulillah Pak, doroba fi'il muta'addi. Kenapa fi'il muta'addi? Karena membutuhkan maf'ul. Ya, kalau tidak ada maf'ulnya tidak sempurna kalam itu. Zaid memukul. Siapa yang dipukul? Ingat. Nah, Khoto'a Khalidun memotong. Khalid memotong. Memotong apa? Apa yang dipotong? Berarti kalau cuman khoto'a Khalid memotong, kalam nggak sempurna. Masih ada pertanyaan apa yang dipotong? Ya enggak? Nah, umpamanya memotong kemarin Idul Adha korban ya. Lahmal baqori.
Lahmal bakori. Nah, ini lahmal bakori ini apa? Maf'ul. Artinya apa lahmal bakori? Daging sapi. Ya. Lahmal kotoa memotong siapa Khalidun Khalid. Lahmal bakori apa yang dipotong oleh Khalid? Lahmal bakori daging sapi. Kalau lahma bakorin apa? Lahma bakorin. Apa bedanya lahmal bakori dengan lahmal bakori? Lahmal bakori dan lahma bakorin. Amal bakri marifat Kalau lahmal bakori ma'rifat, kalau lahma bakorin nakiro. nakiro. Bedanya ma'rifat dengan nakiro apa? Oh, marifat khusus. Khusus, nakiro umum. Jadi kalau kotoa Khalidun lahmal bakori, Khalid memotong sapi yang itu. Tuh sapi yang itu dipotong dagingnya sama siapa? Sama Khalid. Tapi kalau lahma bakorin, Khalid memotong daging sapi. Daging sapi yang mana? Yang mana saja, masih umum. Ya. Nah, kalau lahmal bakori sudah khusus, ma'rifat. Di mana ma'rifatnya? Ada alif lam, al ma'rifat. Jadi sudah khusus lahmal bakori sapi yang itu. Nah, ya. Kalau lahma bakorin umum, sapi yang mana saja. Yang jelas daging sapi itu dipotong sama Khalid. Jadi kotoa itu fil apa? Muta'adi. Kenapa fil muta'adi? Karena membutuhkan maf'ul. Kalau tidak ada maf'ul masih ada pertanyaan. Kotoa Khalidun, Khalid memotong. Apa yang dipotong? Ya. Nah gitu. Jadi kalamnya nggak sempurna. Seperti tobako. Nah, tobako. Tobako amrun. Ya, amrun. Tobako amrun. Artinya apa? Memasak. Amar memasak. Ada pertanyaan nggak? Ada. Pertanyaannya apa? Apa yang dimasak? Nah, berarti membutuhkan maf'ul. Berarti tobako adalah fi'il muta'adi. Tobako amrun. Memasak apa? Memasak roti. Ar-roghifa. Ar-roghifa. Nah, roghifa ini adalah maf'ul. Jadi kalau tobako amrun saja kalam nggak sempurna, masih ada pertanyaan. Tobako amrun Umar memasak apa? Ya enggak? Kalau ada maf'ulnya ar-roghifa, oh berarti memasak roti. Merebus, ya, tobako merebus. Sebetulnya kalau ar-roghifa nggak tepat. Kalau dengan kata tobako, ya, karena kalau tobako ini cenderung memasak yang berair, merebus, ya, harusnya al-lahma aja, ya, tobako amrun al-lahma, al-lahma, amar memasak daging, membikin sayur daging, ya, ini adalah fi'il apa? Fi'il muta'adi. Kenapa? Karena membutuhkan maf'ul. Sekarang ada fi'il muta'adi yang maf'ulnya 2. Ini maf'ulnya berapa? 1. Ya. 1. Toroba fi'il, Zaidun fa'il, kalban maf'ul. Ada berapa maf'ulnya? 1. Koto'a Khalidun, koto'a fi'il, Khalidun fa'il, lahmal bakori maf'ulnya ada berapa? 1. Ya. Kemudian tobako amrun Umar memasak al-lahma daging. Ada berapa maf'ulnya? 1. Ada fi'il muta'adi yang maf'ulnya 2. Ya. Yang maf'ulnya 2. Jadi maf'ulnya 2 itu asalnya apa? Asalnya mubtada dan khobar. Ya. Asalnya mubtada dan khobar. Al-lissu.
ya. Al-lisu haribun. Al-lisu itu apa artinya? Pencuri. Al-lisu mutada, ya. Haribun khobar. Al-lisu pencuri itu kabur. Ya. Kalau ditarki bahasa Jawanya al-lisu utawi pencuri, haribun iku kabur. Kalau kalian belajar arba'in, al-lisu apa itu? Untuk memaknai mubtada. Adapun al-lisu, adapun haribun adalah kabur. Gitu. Nah, al-lisu mubtada, haribun khobar. Al-lisu haribun. Nah, sekarang dikasih fiil yang maf'ulnya harus 2. Bukan harus sih sebetulnya, tapi bisa. Fiil muta'addi itu al-maf'ulnya 2. Seperti apa? Ro'aitu. Ro'a kemudian dimasuki domir ana, jadi ro'aitu. Ro'at tasrif. Ro'at ro'ata ro'aina ro'aita ro'aitum ro'aiti ro'aituma ro'aituna ro'aitu ro'aina ana ro'aitu, saya melihat. Ya. Jadi anaknya dimasukin kepada fiil ro'a. Jadi ro'aitu, saya melihat. Ro'aitu, saya melihat. Nah, di sininya jadi maf'ul. Kalau jadi maf'ul bukan rofa lagi. Yang tadinya rofa menjadi mutada, sekarang menjadi nasab. Jadi apa? So. Karena isim mufrad. Maf'ul. I'rabnya apa? Aliso. Nasab. Alamat nasabnya? Fathah. Karena isim mufrad. Ro'aitu, saya melihat. Aliso adalah pencuri. Melihat hariban. Jadi tadinya haribun menjadi hariban. Nah, ya. Kabur. Saya melihat pencuri itu kabur. Ya. Saya melihat pencuri itu kabur. Jadi maf'ul pertama aliso, maf'ul yang kedua hariban. Yang tadinya rofa karena jadi mubtada alisu, haribun yang tadinya rofa karena jadi khobar, setelah dimasuki fi'il ro'a, ya, fa'ilnya domir ana, ro'aitu, saya melihat. Jadi aliso yang tadinya mubtada menjadi maf'ul pertama, hariban yang tadinya khobar menjadi maf'ul kedua. Terus al-mazdu sahlul manali. Sahlul manali. Al-mazdu mubtada, ya. Sahlul manali khobar. Al-mazdu sahlul manali. Apa artinya? Al-mazdu itu adalah kemuliaan. Kemuliaan. Sahlul manali mudah diraih. Jadi kemuliaan mudah diraih. Ya. Kemuliaan mudah diraih. Al-mazdu utawi kemuliaan, sahlul manali iku gampang mudah diraih. Ya. Jadi al-mazdu mubtada, sahlul manali khobar, dimasuki fiil seperti hasiba. Hasiba itu artinya menyangka. Ya, menyangka. Saya menyangka. Ana hasib. Tuh, di tasrif hasiba. Hasiba, hasibu, hasibat,
Hasibata, hasibna, hasibta, hasibtuma, hasibtum, hasibti, hasibtuma, hasibtunna, hasibtu, hasibna. Saya mengira berarti hasib Nah. tu. tuh, Kalau hasibna kami mengira. Ya. Nah itu. Hasib tu, aku mengira. Hasib. Nah, hasib tu. Hasib tu saya mengira. Nah, al-mazdu yang tadinya mubtada berubah menjadi maf'ul yang pertama. Berarti apa? Al-mazdu apa al-mazda? al-mazda, Al-mazda. Kenapa al-mazda? yang pertama, Karena maf'ul B, maf'ul yang pertama. lebih yang pertama, Nah, nasab, alamat nasabnya fathah, fathah karena isim mufrad. Maf'ul yang keduanya adalah sah. Manali. Sahlu apa sahla? sahla, Sahla karena jadi maf'ul B. Jadi hasibtu al-mazda sahlal manali. Saya mengira kemuliaan itu mudah diraih. Ya. Hasibtu saya mengira al-mazda kemuliaan sahlal manali mudah diraih. Tuh, jadi hasiba ini adalah fi'il apa? fi'il apa? Madi, Muta'adi karena memerlukan maf'ul. Kalau cuman hasib itu saya mengira saja, berarti ada pertanyaan apa yang dikira? Apa yang kamu kira itu apa? Nah itu al-mazda kemuliaan. Iya kemuliaan yang kamu kira itu apa? Masih ada pertanyaan lagi? Ya. Sahlal manali. Saya mengira bahwa kemuliaan itu mudah diraih. Padahal apa? Kemuliaan. Mudah apa sulit? dah, Sulit. Ya. Kemuliaan itu sulit dicapai, harus mujahadah dulu. Gak bisa orang itu tiba-tiba jadi mulia, gak bisa. Ya. Makanya pakainya hasiba. Hasiba itu mengira. Sama dengan zona. Ya. Zona mengira. Zonantu berarti. Zonantu. Nah. Zonantu. Nah ini. Ya. Kalian belajar zonantu. Zona wakwatuha. Zona wakwatuha itu fungsinya apa? Tansibul isma wa tansibul Khobar. khobar. Isim dan khobarnya dua-duanya harus nasab. Ya, yang tadinya mutada khobar dimasuki dona, jadi pertama isimnya dona, yang kedua khobarnya dona, dua-duanya harus nasab. Jadi donantu saya mengira al-mazda mengira kemuliaan sahlal manali itu mudah diraih. Ya. Apakah kemuliaan cukup dengan tidur saja? Tidak bisa. Ya. Apakah kemuliaan kita bisa raih dengan santai-santai saja? Nggak bisa. Makanya fiilnya fiil dona. Dona itu mengira. Kalau mengira itu jauh dari kenyataan. Cuma dikira-kira saja, gitu kan. Beda dengan yakin. I kontu. Saya yakin. Al-mazda sahlal manali. Saya yakin bahwa kemuliaan itu mudah diraih. Tapi ini pakainya dona. Dan hasiba mengira, ya dikirain sukses itu gampang, dikirain itu, ya dikirain menjadi orang sukses itu mudah, ternyata sulit sekali menjadi orang sukses, sulit sekali menjadi orang mulia, harus mujahadah, harus perih dulu, harus sengsara dulu, harus lapar dulu, harus dihina dulu, harus apa dulu, nah, baru dia akan meraih kemuliaan. Ya, seperti filsafat buah kelapa, tahu nggak? Filsafat buah kelapa. Nah, ini buah kelapa ya. Contoh buah kelapa. Ini ingin menjadi minyak. Ya. Pertama dikupas dulu kulitnya. Kulitnya dikupas dulu. Dan mengupas buah kelapa itu tidak mudah. Ya enggak? Setelah dikupas kulitnya ada apa? Batoknya dipecahkan batoknya. Kalau dibiarkan nggak bisa kita mendapatkan minyak.
Harus pecahkan dulu, dan memecahkan batok kelapa itu tidak mudah. Setelah batoknya terkelupas, ada apanya? Apa? Ada kelapanya. Dan tidak cukup cuma kelapanya doang, harus diparut. Nah, ya, parut. Setelah diparut, diapain? Diremas. Ya nggak? Setelah diremas ada apanya? Ada santannya. Lalu santannya dipanaskan, baru jadi minyak. Itu adalah filsafat buah kelapa untuk menjadi orang mulia. Tidak gampang. Ya, kulitnya harus dibuka dulu. Harus susah dulu kita hidup. Harus dihancurkan dulu, hatinya diremas-remas dulu. Orang banyak menghina kita, banyak mencaci kita, banyak mencemooh kita. Itu filsafat buah kelapa. Ya. Kemudian setelah itu diremas-remas lagi, baru dipanaskan. Wah, dipanaskan itu. Baru menjadi minyak. Kalau sudah menjadi minyak, sesuatu yang buruk akan menjadi mulia. Ya. Sesuatu yang tadinya tidak disenangi menjadi disenangi dengan minyak. Contoh apa? Contoh ikan lele. Kalian tahu ikan lele di situ? Oh. Ya. Jijik nggak melihatnya? Jijik, kotor, airnya keruh, bau. Ya. Tapi ketika ikan lele itu diangkat, dibersihkan, ditaruh di minyak yang panas, akhirnya menjadi apa? Menjadi pecel lele. Ya, orang banyak yang suka. Jadi yang membeli pecel lele itu bukan hanya orang-orang yang jalan kaki, bukan. Terkadang orang bawa mobil Fortuner juga nongkrong di pecel lele, ya enggak? Orang bawa mobil sedan juga nongkrong di pecel lele. Jadi semua orang suka pada pecel lele. Kelele ketika sudah digoreng. Dengan apa digorengnya? Dengan minyak. Jadi kalau sudah menjadi minyak, barang yang tidak berharga menjadi berharga. Itulah filsafat pohon kelapa. Nah, makanya al-mazda sahlal manali itu adalah prasangka saja. Aku mengira kemuliaan itu mudah diraih, padahal sulit untuk mendapatkan kemuliaan itu. Makanya fiilnya harus donantu atau hasibtu, aku mengira. Hanya dikira saja, ya. Dah, paham? Jadi fiil itu ada berapa menurut maknanya? Satu fiil lazim. Apa itu fiil lazim? Fiil yang Tidak tidak membutuhkan membutuhkan maf'ul. Tidak membutuhkan maf'ul. Jadi alif artinya kalamnya sudah sempurna. Nah, kalamnya sudah sempurna. Ya, ya, jalasa. Jalasa Zaidun. Ya. Sudah selesai. Zaid duduk. Ini adalah fiil lazim. lazim. Kenapa istilah fiil lazim? Karena tidak membutuhkan maf'ul. Nah, karena tidak membutuhkan maf'ul. Jadi cukup dengan fa'il. Bisa nggak kalau ini jadi muta'addi? Bisa. Ya. Caranya seperti apa? Al-Ghusiyah. Hah? Ayo fi'il lazim bisa menjadi muta'addi. Duduk di Artinya fi'il yang hanya cukup dengan fa'il setelah berubah menjadi fi'il muta'addi tidak cukup. Harus ada maf'ulnya. Caranya bagaimana? Ada yang bisa? enggak. Alam bisa enggak? Saya bisa. Lim, bisa enggak? Enggak. Islam? Enggak. Caranya gimana supaya menjadi fi'il muta'addi? Enggak tahu. Kasih tahu. Astaga. Satu, ingat, dikasih hamzah sebelumnya. Ya. Satu, ditambahi hamzah pertamanya, yang kedua ditambahi tasdid. Ya, pada ain fiilnya. Seperti ajlasa. Ajlasa Zaidun. Artinya bukan duduk, tapi mendudukkan. Zaid mendudukkan. Ada pertanyaan nggak? Ada. Pertanyaan bagaimana? Siapa yang didudukan? Ya enggak? Ajlasa Zaidun. Zaid mendudukkan. Siapa yang didudukan? Pilih siapa? Kursi. Ahmad. Ahmad. Nah,
Ahmad, Ahmadu, Ahmadi. Ahmada. Ahmada, kenapa? Masuk. Jadi maf'ul ya. Yang tadinya hanya fa'il, kemudian ketika dikasih hamzah pertamanya, maka mau tidak mau harus ada maf'ulnya. Kalau jalasa Zaidun, Zaid duduk. Kalau ajlasa Zaidun, Zaid mendudukkan. Siapa yang didudukan? Adiknya yang masih kecil, namanya Ahmadu, Ahmada, Ahmadi. Ahmada. Ahmada kenapa? Maf'ul. Karena maf'ul irobnya apa? Sab. Nasab. Kalau nasabnya Fathah. karena Mufrad. isim mufrad. Ya. Yang kedua, cara yang kedua, ya, dikasih tasdid. Apanya ada yang dikasih tasdid? Ain fiil jalasa. Mana fa fiil? Ja. Jim. Ja, jim. Ain fiil Lam. lam. Lam fiil Tit. sin. Nah, jadi ain fiilnya di tasdid, berarti Lasa. jalasa. Jalasa. Jalasa artinya mendudukkan. Zaidun, siapa yang didudukkan? Ahmad. Ahmad, adiknya masih kecil seperti Silmi ya, Ahmad. Nah, di pangku kemudian didudukin di kursi situ. Nah, baru bangun, kemudian digendong sama Islam, kemudian didudukkan ke kursi. Ya. Jalasa Zaidun Ahmad. Contoh lain, cari fiil yang lazim, kemudian dimuta'adikan. Hadoro. 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 Kemudian siapa di sini? Khalid ya. Khalidun mendatangkan saudaranya Hadoro. Enggak. Jangan dulu. Hadoro Khalid datang. Ini hadoro ini fi'il apa? Lazim tadi? Lazim. Lazim. Karena enggak butuh maf'ul. Hadoro Khalid datang. Hadoro Khalidun. Khalid datang. Bagaimana kalau ingin menjadi muta'adi? Doro. 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 Khalidun. Khalid mendatangkan. Siapa yang didatangkan? Saudaranya Aisyah. Ya, Aisyah. Nah, ini menjadi apa ini Aisyah? Maf'ul. Maf'ul. Irobnya apa? Nasab. Nasab. Alam nasabnya? Fathah. Fathah. Ya. Karena Isim mufrad. isim mufrad. Aisyatan apa Aisyata? Aisyata. Kenapa Aisyata bukan Aisyatan? Isim goyah kemudian. Isim guer musorib. Alasannya? Alasan guer musoribnya apa? Tidak ada Tidak ada tanwin tanwin. al mudhaf. Iya, tidak ada tanwin itu guer musorib. Alasan bahwa Aisyah itu guer musorib itu apa? Nama Nama Wan. perempuan. Khalid juga nama. Tapi munsorib. Kenapa? Karena laki-laki. Aisyah ini namanya nama perempuan. Jadi guer munsorib. Tidak boleh Aisyatan. Harus Aisyata. Ya. Satu, cara memuta'adikan fi'il lazim. Pertama dikasih hamzah. Yang kedua, caranya bagaimana? Dikasih Tasdid. Hadoro Khalidun Aisyata. Aisyata. Kalau dibalik, ininya Aisyatu fa'il Aisyatu, ininya Khalidan. Ya, di sininya apa? Hadoro. Hadro. Aisyah muzakkar apa muannas? Monas. Maka fiilnya juga harus Hadrat. muannas. Jadi dorot. Hadrat. Dorot, ya. Dorot atau dorot. Ya ada tak taknis. Karena apa? Karena fa'ilnya muannas. Jadi dorot
Aisyatu Kholidan. Aisyah mendatangkan Khalid. Haddarat Aisyatu Kholidan. Aisyah mendatangkan Khalid. Ya. Jadi kesimpulannya fiil menurut maknanya ada berapa? Dua. Satu fiil, Lazim. yang kedua fiil Muta'addi. muta'addi. Ya. Apa itu fiil lazim? Fiil yang tidak membutuhkan maf'ul. Kalau berarti muta'addi, Fiil yang membutuhkan maf'ul. fiil yang membutuhkan Maf'ul. maf'ul. Ya. Bagaimana kalau fiil lazim ingin jadi muta'addi? Bagaimana caranya? Diberi Iya. hamzah. Dikasih hamzah atau dikasih Tasdid. tasdid. Ya. Ada juga fiil muta'addi itu maf'ulnya dua. Yang dua maf'ul itu aslinya apa asalnya? Mubtada dan khobar. Ya, kalau mubtada itu rofa, kalau khobar adalah rofa. Jadi mubtada dan khobar itu adalah isim yang dibaca rofa. Ketika dimasuki fiil muta'addi yang membutuhkan dua maf'ul, maka mubtada adalah isim apa maf'ul yang pertama, khobar menjadi maf'ul yang kedua. Contoh tadi al-mazdu, ya, sahlul manali. Al-mazdu sahlul manali. Ya. Al-mazdu ini adalah mubtada. I'rabnya rofa. Alamat rofanya doma karena isim mufrad. Sahlul manali ini adalah khobar. I'rabnya rofa. Alamat rofanya doma karena isim mufrad. Dimasuki zona. Sing kandang bahan atau di kangurus kalau Zona, donantu. Nah, saya mengira al-mazdu menjadi apa? Maf'ul yang pertama. Kalau maf'ul itu i'rabnya harus Nasab. nasab. Berarti apa? Al-mazda. Nah, ini nasab. Kenapa? Menjadi maf'ul bi. Halaman nasabnya Patah. patah karena Isim isim mufrad. Nah, yang tadinya sahlu menjadi Sahla. Sahlal manali. Ya. Saya mengira kemuliaan itu mudah diraih. Nah, ini bisa juga. Ini adalah isim. Isimnya siapa? Isimnya dona. Yang kedua, sahlal manali adalah khobar. Khobarnya siapa? Dona. Jadi coba ingat ada tiga macam ya. Yang bisa merubah mubtada khobar itu tiga macam. Satu inna wa akhwatuha. Yang kedua kana wa akhwatuha. Yang ketiga dona. Inna wa akhwatuha adalah tansibul isma wa tarfa'ul khobar. Yang tadinya mubtada dimasuki inna, pertama mubtada itu menjadi isimnya inna, i'rabnya nasab. Kemudian yang kedua khobarnya mubtada menjadi khobarnya inna, i'rabnya rofa. Tansibul isma wa tarfa'ul khobar. Yang kedua karena wa akhwatuha. Ya, masuk kepada mubtada khobar. Ketika dimasuki kana, mubtada berubah menjadi isimnya kana. I'rabnya apa? Rofa. Khobar kemudian dimasuki kana menjadi khobarnya kana. I'rabnya apa? Nasab. Jadi kana itu adalah tarfaul isma wa tansibul khobar. Yang ketiga dona wa akhwatuha. Dona itu apa itu? Tansibul isma wa tansibul khobar. Ya. Jadi mubtada khobar ketika dimasuki dona, mubtada menjadi isim dona yang pertama, menjadi isimnya dona, ya kemudian khobarnya mubtada menjadi khobarnya dona, tapi dua-duanya harus nasab. Kenapa? Dona wa akhwatuha adalah tansibul isma wa tansibul khobar. Makanya al-mazdu sahlul manali, al-mazdu itu adalah mubtada, sahlul manali adalah khobar. Ketika dimasuki dona, donantu menjadi al-mazda sahlal manali. Ini bisa disebut dona adalah fi'il muta'addi yang butuh pada dua maf'ul. Bisa juga dona wa akhwatuha tansibul isma wa tarfa'ul khobar. Paham nggak? Paham ya? Nah, baik kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.